Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya hingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang berjudul Interaksi antara laki-laki dan wanita bagian kedua. Nah, kalau minggu kemarin kita udah bahas bagian pertama, kita akan lanjut kajiannya di pagi hari ini. Dan insya Allah akan langsung dibawakan oleh Pak Ustadz Dwi Condro Triyono. Apakah sudah bisa dimulai, Pak Ustadz? Iya, silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustadz Dwi Condro, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi penataan atau pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan di tempat umum. Baik, langsung masuk ke materi. Penataan interaksi pria dan wanita di tempat umum bagian yang kedua. Jadi kemarin nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas. Jadi laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan masuk ke ranah publik ya. Khususnya wanita, jangan difahami dilarang keluar rumah. Tetapi Islam membolehkan wanita keluar rumah, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam, termasuk berinteraksi di tempat umum antara laki-laki dan perempuan. Tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturannya. Nah, sekarang kita masuk aturan yang ketiga, yaitu menjauhi tempat-tempat yang subhat. Islam telah memerintahkan kepada kaum pria maupun kaum wanita agar menjauhi tempat-tempat subhat atau meragukan dan bersikap hati-hati sehingga tidak tergelincir dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memerintahkan kepada pria maupun wanita untuk menjauhi tempat manapun dan untuk tidak melakukan aktivitas apapun, serta untuk tidak berada di dalam kondisi apapun yang di dalamnya dapat perkara subhat atau meragukan, ya, supaya mereka tidak terjerembab ke dalam perbuatan yang haram. Nah, perkara kita diperintahkan menjauhi yang subhat itu dasarnya dari hadis Nabi yang panjang ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nasi. Famanittaqo asubuhat faqad istibdara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil rami karra'i yar'a khawla khima yusiku ayyaqa'a fihi ala wa inna kulli malikin khima ala wa inna khima Allah mukharimuhu.
Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas. Dan perkara yang haram itu juga telah jelas. Akan tetapi di antara kedua terdapat perkara yang subhat. Di mana banyak orang yang tidak tahu. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang subhat, sesungguhnya dia telah menjaga agama dan dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang terjatuh dalam perkara subhat, berarti dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Demikianlah sebagaimana seorang penggembala yang mengembalakan di seputar khimah. Hampir-hampir dia jatuh ke dalamnya. Ketahuilah setiap penguasa memiliki hima. Hima. Dan hima Allah adalah yang diharamkannya. Jadi hadis ini menjelaskan perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram jelas. Di antara keduanya itu ada yang subhat atau meragukan. Maka perintah Nabi jauhilah subhat itu. Maka terjaga agama dan dirinya. Tapi barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada perkara subhat, dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Contohnya di sini menggembalakan hewan ternak di sekitar khimah. Ini harus paham ekonomi Islam ya. Kalau dalam ekonomi Islam, padang gembalaan itu milik umum. Jadi sebagaimana hadis al-muslimuna suraka'a ka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari. Manusia kaum muslimin berserikat pada 3 kepemilikan. Sumber air, padang gembalaan, dan api. Jadi hukum asal padang gembalaan itu milik umum. Tapi ada hadis khusus yang membolehkan bagi negara untuk membatasi padang gembalaan itu menjadi khimah. Nah, khimah itu Allah dan Rasulnya, maksudnya milik negara. Sehingga masyarakat umum mengembalakan di dalam khimah itu tidak boleh. Haram. Karena itu khimah dibatasi khusus untuk menggembalakan hewan-hewan untuk pasukan. Itu hewan-hewan seperti kuda, unta yang memang itu akan digunakan untuk berjihad. Maka perlu ada padang gembalaan yang disterilisasi dari masyarakat namanya khimah. Nah, masyarakat kalau gembalakan ternaknya di khimah itu hukumnya haram. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan jangan dekat-dekat wilayah khimah, nanti ternaknya nggak terkendali, dia masuk ke wilayah khimah itu hukumnya haram. Ini dalil dasar perintah untuk menjauhi subhat. Nah, ternyata ulama memerinci lagi. Subhat itu bisa muncul dalam 3 perkara. Ini memang pembahasannya panjang, makanya harus kita potong. 1, subhat atau kesamaran yang ada pada suatu benda. Jadi kadang-kadang ada benda yang hukumnya masih subhat ya. Benda ini sebenarnya halal atau haram. Misalnya yang sering saya ditanya itu tape itu halal apa? Karena tape itu hasil fermentasi yang akan menghasilkan alkohol atau etanol. Itu halal atau haram. Nah, kalau ragu-ragu, jauhi saja. Kalau belum jelas, belum tahu hukumnya, lebih baik dijauhi dulu. Sampai jelas hukumnya. Itu benda ya. Atau perbuatan. Biasanya dalam bisnis ya. Kemarin ada yang tanya, jualan di marketplace boleh apa tidak? Masih ragu-ragu. Halal apa haram? Ya lebih baik dijauhi. Ikut MLM. Ragu-ragu. MLM boleh apa enggak? Ragu-ragu. Lebih baik dijauhi dulu. Itu namanya perkara subhat untuk perbuatan. Ditawari asuransi. Ini asuransi boleh apa enggak? Dijauhi dulu. Itu contoh-contoh perkara yang masih samar. Perbuatan yang masih samar lebih baik dijauhi terlebih dahulu sampai jelas
hukumnya. Benda-benda juga banyak yang subhat. Ini halal apa haram? Kemarin ada yang tanya masalah eh, maggot ya. Maggot itu, memelihara maggot itu boleh apa tidak? Itu kalau belum jelas, ya lebih baik dahului dulu. Berarti masih subhat. Adanya subhat atau kesamaran tentang deskripsi sesuatu atau tentang hukum perbuatan, maka seseorang tidak boleh mengambil atau melakukan perbuatan itu sampai jelas hukumnya. Dengan begitu, seorang muslim akan mengambil melaksanakannya dengan perasaan tenang, berdasarkan dugaan yang kuat bahwa hukum itulah yang merupakan hukum Allah tentang sesuatu, benda, atau perbuatan yang masih meragukan tersebut. Baik, kejelasan hukum itu diperoleh setelah melakukan istihad, kalau dia seorang mustahid ya, atau dia mendapatkan pengetahuan tentang hukum syara itu dari seorang mustahid, atau dari seorang ustadz yang tahu hukum itu karena sudah tanya kepada mustahid. Jadi jangan setiap ustadz ditanya hukum ya, karena ustadz itu belum tentu mustahid. Kalau bukan mustahid tidak boleh beristihad. Jadi istihad itu hanya boleh untuk mustahid. Tapi ustadznya sudah tahu hukumnya karena dia sudah menggali atau membuka kitab-kitab dari mustahid, ya itu bisa ditanya. Atau bukan ustadz, tapi orang biasa, mukallid biasa atau mukallid am, bisa asal dia memang sudah pernah bertanya kepada ustadz, ustadznya juga pernah bertanya kepada mustahid. Sampai dia benar-benar tahu secara pasti atau dugaan yang kuat, ghalabatudzon, bahwa misalnya tape itu halal kok. Karena khomer yang haram itu hanya khusus untuk minuman. Kullu sarobin muskirin. Nah, khomer itu setiap minuman yang memabukkan. Tapi makanan bukan minuman. Nah, misalnya gitu. Kemudian dia jadi akhirnya makan tape. Nah, itu kalau sudah tahu hukumnya boleh melakukan. Tapi kalau masih ragu-ragu, ditawari tape ya jangan dimakan. Kalau bahasa Sunda apa? Peyem ya. Peyem itu makanan ya, bukan minuman. Selama dia yakin bahwa ketakwaan dan pengetahuan orang itu atas hukum tersebut bukan keilmuan orang itu secara mutlak. Jadi yang penting dia yakin orang itu bertakwa, walaupun bukan mustahid, dia bisa dipercaya bahwa dia pernah bertanya kepada mustahid atau benar apa pernah membaca pendapat mustahid tentang perkara itu. Jadi tidak dilihat dia itu orang pintar apa enggak, dia ustadz apa enggak penting. Yang penting dia memang untuk perkara itu tahu hukumnya dan dia pernah bertanya kepada yang tahu. Jadi nggak peduli dia statusnya apa orang biasa atau ustadz, tidak peduli. Yang penting perkara itu dia memang bisa menjawab dengan meyakinkan dan dia memang orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, subhat yang nomor dua, yaitu seseorang yang ragu-ragu terjatuh ke dalam yang haram dari perbuatan yang sebenarnya itu mubah. Karena begitu dekatnya perbuatan itu dengan area yang haram, atau karena diduga mengantarkan kepada keharaman. Contohnya apa? Misalnya seseorang yang menyimpan hartanya di bank konvensional ya, bank yang melakukan aktivitas riba. Walaupun dia menyimpan mungkin sudah setuju dinolkan bunganya ya. Nah, itu kan sebenarnya mubah, boleh-boleh saja menyimpan tanpa bunga. Tapi karena di tempat yang subhat, jadi bank itu subhat karena apa? Aktivitas bank itu menjalankan kegiatan riba. Nah, itu kondisi subhat yang kedua. Perbuatannya mubah, tapi berada di
lingkungan yang haram. Contoh lain, seseorang menjual anggur kepada pedagang yang memiliki pabrik khamr. Jual beli anggur itu ya mubah-mubah saja. Tapi ternyata kok ini pembelinya ternyata dia punya pabrik minuman keras. Nah, itu menjadi subhat. Lebih baik dijauhi. Contoh lain, seseorang yang mengajar wanita secara rutin. Baik seminggu sekali, mungkin privat ya. Gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Sudah SMA. Nah, itu sudah gede, itu sudah balik. Ya, walaupun itu boleh, apalagi apa tidak berduaan ya. Mungkin ada ibunya, kok ada ibunya, ada bapaknya ya, ada mahramnya. Tapi ini kalau terus itu menimbulkan subhat. Karena apa? Ya karena menjadi interaksi yang berduaan terus secara intensif itu menimbulkan subhat. Lebih baik dijauhi. Dan perbuatan-perbuatan yang sejenis. Nah, perbuatan-perbuatan semisal itu merupakan perbuatan yang mubah. Ngajar itu mubah, menabung tanpa bunga itu mubah, gitu. Jualan anggur itu juga mubah. Tetapi masuk dalam apa? Lingkungan yang haram. Nah, lebih utama itu dijauhi karena apa? Untuk memelihara diri dan menjaga sikap wirai atau warok ya. Jaga harkat, martabat, kemuliaan umat Islam. Orang Islam harus menjaga harkat dan martabatnya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini agak banyak ya. Yaitu masyarakat merancukan perbuatan mubah yang dirancukan sebagai perbuatan haram. Jadi asalnya itu perbuatan mubah, tapi masyarakatnya menganggap itu perbuatan haram. Contohnya apa? Oh, belum contoh ya. Akhirnya seseorang itu menjauhi perbuatan mubah karena khawatir masyarakat menganggapnya telah melakukan perbuatan haram. Contohnya, orang yang melewati suatu tempat yang di dalamnya penuh dengan kerusakan. Padahal cuma lewat ya. Ya mohon maaf ya, misalnya di hotel itu kan ada kolam renangnya ya. Nah, kolam renang itu kan tempat bercampurnya laki-laki perempuan membuka aurat minim gitu, itu adalah tempat yang maksiat itu. Itu tempat rusak. Nah, kalau kita cuma lewat saja, itu menimbulkan perkiraan, wah berarti itu dari kolam renang. Masa Ustadz kok lewat kolam renang? Nah, padahal dia cuma lewat, mungkin dia merem juga, menundukkan pandangan, nggak tengok. Karena hanya lewat saja, itu sebenarnya perbuatan mubah. Tapi karena melewati area yang itu banyak berkumpulnya orang-orang maksiat, itu orang akan menyangka keluar dari tempat maksiat. Atau cuma lewat di gedung bioskop ya. Padahal dia nggak bioskop, tapi dia lewat. Orang akan menyangka dia habis nonton bioskop, filmnya aja film yang maksiat. Jadi jangan dekat-dekat dengan gedung bioskop, jangan dekat-dekat dengan kafe-kafe maksiat, jangan dekat-dekat dengan apa kolam misalnya ya. Contoh lain kekhawatiran bahwa nanti masyarakat akan menilainya haram menyebabkan jauhi sesuatu itu. Nah, contoh lain apa? Misalnya masyarakat menganggap wah wanita itu aurat, padahal dia meyakini, memahami bahwa wajah itu bukan aurat. Karena khawatir istrinya dianggap bermaksiat, maka paksa istrinya memakai memakai cadar misalnya ya. Padahal memakai cadar mubah. Tapi masyarakat menganggap bahwa cadar wajib. Padahal dia meyakini cadar itu mubah. Sehingga dia memaksa
istrinya pakai cadar. Atau mungkin anak-anak perempuannya, mahramnya pakai cadar. Jadi laki itu bersikeras karena khawatir masyarakat menganggap dirinya sudah membuka aurat istrinya atau mengizinkan istrinya membuka aurat. Nah, dalam konteks ini maka ada dua aspek yang diperhatikan. Sikap kita bagaimana? Tadi apa? Jenis yang ketiga tadi kan sebenarnya perbuatannya mubah, masyarakat menganggap dia itu melakukan atau keluar dari tempat maksiat. Konteks yang kedua tadi itu perbuatan mubah, tapi masyarakat menganggap itu perbuatan yang haram. Nah, ini sikapnya berbeda. Sikap yang harus kita ambil berbeda. Yang pertama, sesuatu yang dirancukan oleh masyarakat sesuatu yang haram atau makruh, nyata-nyatanya itu memang haram atau makruh, dan seseorang melakukan suatu perbuatan mubah, lalu di hal itu orang-orang memahami bahwa orang itu melakukan perbuatan terlarang, maka dalam keadaan seperti itu, hendaknya dia menjauhi perbuatan mubah tersebut, karena khawatir orang menyangka telah berbuat haram, atau hendaknya dia menjelaskan perbuatan haram itu kepada masyarakat. Menjelaskan perbuatannya kepada masyarakat supaya tidak berprasangka dia melakukan perbuatan haram. Ini untuk kasus yang pertama tadi ya. Dia melewati tempat yang memang nyata-nyatanya haram dan masyarakat sudah paham itu haram. Padahal dia melakukan sesuatu yang mubah hanya saja. Maka apa yang harus dilakukan? Dia lebih baik menjauhi tempat itu atau kalau terpaksa masyarakat menuduh, dia harus segera menjelaskan duduk persoalannya. Nah, ini didasarkan pada hadis ya. Hadis yang sangat panjang. Ana Sofiyah binti Huyai Zaujan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhbatshu annaha ja'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tazuruhu wa huwa mu'takifun fil masjidi fil asri al awakhiri min Ramadana fatahaddas fatahaddatsat indahu sa'atan minal isya summa qomat tangqalibu qoma yaklibuha kata idza balagat ma'aha babal masjid alladzi inda maskane Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihima rajulani minan ansari wa sallama ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa nafaza faqala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara rislikuma innama hiya Sofiyah bintu Huyai qala subhanallah ya Rasulullah wa kabura alaihima ma qala inna syaitana yajri min ibni dama mablaghat dami wa inni khasitu ayak zifa fi qulubihikuma, yang artinya Sofiyah binti Huyai, salah seorang istri Nabi, telah memberitahu kepadanya bahwa dia telah mendatangi Rasul, mengunjungi beliau, sementara beliau sedang melakukan etikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sofiyah lantas bercakap dengan Nabi beberapa saat pada waktu Isya. Setelah itu Sofiyah berdiri untuk kembali, maka Rasul berdiri mengantarnya hingga sampai pintu masjid yang dekat tinggal Ummu Salamah, istri Nabi yang lain ya. Kemudian ada dua orang kalangan Ansor melewati mereka. Nah, kedua orang Ansor itu mengucapkan salam Nabi, kemudian dia bergegas untuk pergi. Rasul langsung memanggil mereka. Sini pelan saja. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Ini istri saya. Terus dua orang Ansor itu mengaku salah ya. Maha suci Allah, duhai Rasul. Apa yang dikatakan oleh Nabi telah membuat keduanya merasa berdosa.
Nabi kemudian bersabda, "Sesungguhnya setan itu menggoda anak Adam melalui peredaran darahnya. Dan aku khawatir setan akan menelusupkan prasangka buruk kepada hati kalian." Muttafaq alaih. Artinya tangkol ibu itu kembalilah. Yukol libuha berarti menyertainya. Dari hadis ini kita bisa memahami Rasul menghilangkan subhat. Jadi Masjid Nabawi zaman dulu itu bisa gelap ya, nggak kayak sekarang terang benderang ya, karena lampunya banyak. Dulu kalau udah Isya gelap. Nah Rasul tuh habis itikaf, ketika itikaf istri Sofiyah binti Huyai itu mendatangi, terus ngomong, lah omong-omong selesai diantar sampai pintu masjid. Kebetulan pintu masjid itu dekat istri beliau yang lain, Ummu Salamah. Karena ada dua orang laki-laki Ansor melihat itu, dia kok salam terus cepet-cepetan pergi. Berarti Nabi menganggap orang itu pasti punya prasangka buruk. Maka dia panggil. Karena nggak jelas. Ini istri saya. Ini Sofiyah binti Khoye. Kemudian dua orang Ansor itu mengatakan Subhanallah. Baik Rasul dia merasa bersalah. Karena punya prasangka. Rasul ngomong-ngomong sama wanita siapa itu. Menganggap bukan istrinya. Makanya harus diperjelas. Kalau masyarakat menganggap itu berbuat maksiat karena ngomong-ngomong sama wanita yang bukan istrinya, harus diperjelas. Ini istri saya. Jangan sampai membiarkan orang berprasangka. Dulu ada mahasiswa saya begitu. Di kampus itu kan pergaulan laki-laki perempuan di benar-benar ketat, tidak boleh berinteraksi. Loh kok ada mahasiswa memboncengkan mahasiswi kan di kampus aku. Tapi dia cenganges-cenges saja, akhirnya kita panggil. Kamu boncengan siapa? Ini adik kandung saya. Kamu nggak boleh begitu. Karena itu membuat semua berprasangka kamu berbuat maksiat. Wajahnya aja nggak mirip kok. Akhirnya kalau kamu mau memboncengkan, kamu harus declare dulu bahwa ini adik kandung saya. Jangan sampai membuat orang itu berprasangka negatif. Caranya declare. Jadi caranya dua. Untuk perkara yang pertama tadi, menjauhi subhat itu. Misalnya punya kandung, kalau masyarakat nggak tahu ya jangan boncengkan. Atau sekalian dideklar gitu loh. Ini adik saya, adik kandung saya. Nah, gitu. Saya kebetulan juga punya kakak kandung perempuan yang apa? Walaupun kakak tapi kayaknya lebih muda dari saya tampangnya. Orang menganggap itu orang lain gitu. Maka saya kalau bersama beliau, bukan ini kakak kandung saya. Kaget. Kok lebih muda? Ya karena saya bermutu ya, bermuka tua. Nah itu harus dideklarasikan. Saya kalau bareng gitu, saya kenalkan ini kakak saya, kakak kandung saya. Supaya orang lain tidak punya prasangka buruk. Nah untuk kasus kedua, yaitu perkara yang dirancukan masyarakat, sebenarnya itu boleh, tapi masyarakat menganggap itu haram. Padahal itu sebenarnya tidak terlarang. Tapi karena khawatir masyarakat menganggap dirinya berbuat haram, akhirnya dia menjauhi perkara yang sebenarnya mubah. Tapi disangka oleh masyarakat itu perbuatan terlarang. Nah, terhadap kasus kedua ini, justru perkara subhat ini tidak boleh dijauhi. Tapi tadi contohnya, misalnya dia sudah ya, wajah itu bukan aurat. Tapi masyarakat menganggap itu aurat. Terus apa yang dilakukan? Dia tidak boleh menutup istrinya pakai cadar. Justru dia harus menyampaikan yang hak. Saya berpendapat bahwa cadar tidak wajib. Aurat, wajah wanita aurat. Dia harus tetap tegak dengan pemahamannya. Jadi dia harus melaksanakan sesuai konteks yang diperintahkan oleh syariat. Sementara komentar-komentar bahwa dia telah melakukan
keharaman tidak boleh digubris. Karena dia harus menyampaikan bahwa itu bukan perbuatan haram. Nah, dalilnya Rasul pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu peduli dengan manusia. Wa tahsyanna wallahu ahaqqu an tahsyahu. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ayat itu menunjukkan bahwa seorang muslim berpendapat bahwa syarak tidak melarang sesuatu, maka hendaknya dia melakukan sesuatu itu, meskipun seluruh manusia menganggapnya terlarang. Perkara-perkara suka tersebut yang telah dilarang oleh syariat, jika seorang pria atau wanita menjauhi darinya, maka hal itu menjaga keduanya dari kemaksiatan dan menjadikan keduanya memiliki sifat yang mulia. Jadi beda kalau memang itu memang sudah dilarang, seperti masuk gedung klub atau melewati kolam renang tadi, itu kalau memang itu tempat-tempat yang memang sudah diharamkan ya dijauhi. Tapi kalau itu tempat yang mubah atau perkara yang mubah, perbuatan yang mubah, tapi masyarakat menganggap haram, kita tidak boleh menyanyikan itu supaya masyarakat tidak terlalu salah di dalam pemahamannya. Wong itu boleh kok dikatakan haram. Itu ya. Seperti makan peyem tadi. Kalau saya memahami peyem, makan peyem boleh. Kalau masyarakat memahami itu tidak boleh, maka mengatakan, ini saya makan peyem, itu hukumnya boleh karena ini bukan minuman. Khomer itu haram. Apa yang disebut khomer? Lusaribin muskirin. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah khomer. Jadi al-khomer adalah kullu syakirin muskirin. Nah, misalnya contohnya kayak gitu. Supaya orang tidak berprasangka, kok Ustadz makan bayi gitu. Bukan bayempuan ya, bayem. Alhamdulillah yang ketiga sudah selesai. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Islam mendorong untuk segera menikah. Batasan hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dalam hubungan perkawinan saja. Bisa dimulai pada usia relatif muda, sehingga pembatasan pandangan seksual antar jenis kelamin dengan perkawinan bisa dipelihara sejak awal. Ghorizatun Nauk, ketika Ghorizatun Nauk mulai bergejolak. Jadi solusinya apa? Segera menikah. Jadi ada ketergesa-gesaan yang malah dianjurkan. Jadi tergesa-gesaan itu perbuatan setan. Tergesa-gesa itu adalah bisikan setan. Jadi tergesa-gesa itu tidak boleh. Kecuali dalam tiga perkara. Satu, tergesa-gesa dalam membayar utang. Dua, tergesa-gesa di dalam memakamkan jenazah. Tiga, tergesa-gesa dalam menikahkan anak perempuannya. Itu tergesa-gesa yang sunnah ya, yang lebih baik. Jadi kalau punya utang harus tergesa-gesa membayarnya. Itu baik. Kalau ada jenazah, tergesa-gesa memakamkan. Itu baik. Kalau punya anak perempuan, tergesa-gesa menikahkan. Baik. Rasul bersabda, ya ma'syarat sabab, manis tato aminkumul ba'ah, fal, fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu untuk menanggung beban, ba'ah itu mampu menanggung beban, hendaknya segera menikah. Menurut para ulama, ba'ah itu bisa tiga maknanya. Mampu secara moral, mampu secara material, dan mampu secara onderdil. Jadi kalau ada pemuda sudah punya kemampuan moral itu secara mental sudah siap. Sudah dua dewasa ya. Dewasa tidak identik dengan umur. Dewasa itu adalah mentalitas. Jadi secara moral siap. Kemudian secara material siap. Saya sudah bisa cari
makan sendiri, saya sudah bisa cari nafkah sendiri, saya sudah punya kerja, saya sudah bisnis secara secara material sih ya. Yang ketiga secara onderdil sudah siap karena sudah pemuda ya, sudah siap secara moral, material dan onderdil itu kata para ustadz. Fal yatazawwaj, hendaknya segera menikah. Kalau sudah punya ba'ah ya, ba'ah itu kemampuan. Nah, besar mahar dalam perkara pernikahan ini syariat memudahkan. Mahar itu jangan berat-berat. Jadi hendaknya wanita itu mendorong untuk memperkecil mahar. Supaya apa? Tidak memberatkan. Nanti kalau nggak nikah-nikah malah kasihan itu. Rasul bersabda, a'dhamu nisi barokatan. Aisaruhunna sodako. Wanita yang paling besar yang mendatangkan barokah itu yang paling ringan, yang paling mudah maharnya. Itu wanita yang berkah. Kalau wanita pengen maharnya itu mahal itu kurang. Itu matre, perempuan mata duitan. Itu yang nomor 4. Nah, selanjutnya nomor 5, 6, 7, insya Allah bersambung. Sementara cukup dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan kajian mengenai interaksi antara pria dan wanita di dalam tempat umum dalam Islam ya. Nah, dapat kita ketahui seperti apa atau bagaimana Islam ini mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita di dalam Islam. Jadi bukannya Islam itu melarang secara keseluruhan, tapi Islam itu mengatur bagaimana wanita itu bisa berinteraksi dengan pria pun sebaliknya gitu. Dan itu wajib kita percayai bahwa sesungguhnya itu aturan-aturan tersebut merupakan kebaikan untuk kebaikan kita semua. Nah, tadi juga sempat dijelaskan ya bahwa Islam itu mendorong untuk segera menikah. Jadi bagi yang belum menikah bisa segera menikah. Untuk Pak Ajis bisa segera menikah. Dan untuk yang sudah menikah bisa menikah lagi, segera menikah lagi. Ya dong. Kita harus menyontoh pemimpin kita. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung drop di kolom chat atau bisa juga raise your hand jika ingin bertanya melalui audio ya. Namun sebelum itu Pak Ustadz, izinkan saya bertanya selaku MC sembari menunggu teman-teman menulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, Pak Ustadz, tadi kan sempat dijelaskan ya bahwasannya Islam itu mendorong untuk kita segera menikah gitu. Nah, tapi saya lihat ini di sosial media nih menjadi apa ya, bumerang juga bagi umat Islam gitu. Karena banyak yang ternyata di antara kita itu yang sebenarnya belum siap untuk menikah, baik dari segi finansial, dari segi keilmuan dan sebagainya, tapi udah memaksakan untuk menikah gitu Pak Ustadz. Alhasil ya banyak juga gitu di antara mungkin teman-teman kita juga ada gitu yang nikah muda, sehabis nikah gitu langsung jualan eh, seblak atau ceker ayam gitu. Langsung di-share ke grup gitu Pak Ustadz. Nah itu menjadi bumerang, menurut saya itu menjadi bumerang buat kita gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih di dalam Islam panduan teknisnya atau aturan konkretnya gitu? Seberapa siap sih seorang laki-laki itu boleh menikah gitu? Apakah eh, misalnya yang pernah saya dengar itu eh, si laki-laki itu memiliki dana tabungan untuk 3 bulan pengeluaran atau 6 bulan pengeluaran seperti itu Pak Ustadz. Apakah di Islam menjelaskan hal-hal teknis seperti itu Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan hadisnya ya, hadis anjuran untuk menikah ya, bagi para pemuda yang memang sudah punya ba'ah ya. Jadi tadi hadisnya
Ya maksyarat sabab, wahai para pemuda, inistato'a minal ba'ah ya. Jika kamu sudah punya kemampuan, maka fal yatazawwaj, segeralah menikah. Nah, ini perlu penjelasan dari ulama. Nah, itu 3 kriteria tadi. Jadi ba'ah dari 3 kriteria itu memang yang paling penting adalah mentalitas. Jadi yang disebut ba'ah itu memang secara mental itu memang sudah siap. Ya, Pak, mental yang sudah siap itu mental yang punya tanggung jawab. Jadi sabab yang dimaksud di sini kan laki ya, pemuda. Jadi pemuda itu harus kalau mau menikah harus siap secara mental. Karena yang diperlukan itu kesiapan mental. Kalau masalah yang nomor 2 yaitu material, itu masalah nomor 2. Karena bisa jadi anak yang kaya raya, orang tuanya kaya, sudah disiapkan harta banyak, tapi secara mental nggak siap, itu membahayakan pernikahan. Tapi walaupun dia miskin, tapi kalau dia siap secara mental, dia akan bertanggung jawab untuk memberi nafkah yang halal. Jadi yang nomor 1 ba'ah itu adalah kesiapan mental. Yang nomor 2 kesiapan material tadi. Ya, paling tidak dia sudah bisa menunjukkan jati dirinya. Misalnya dia sudah tidak bergantung pada orang tua. Dia bisa cari makan sendiri. Nah, itu berarti secara material siap. Jadi secara moral siap, secara material siap, dan nikah secara onderdil tadi gitu. Jadi nikah itu fisiknya juga harus siap. Jangan mengecewakan istrinya. Jadi onderdil harus bisa bangun tegak karena untuk menyenangkan istrinya. Jangan sampai onderdilnya siap. Karena dulu pernah di zaman Nabi itu seorang perempuan mengadu kepada Rasul karena suaminya nggak bisa bangun gitu loh. Ya itu boleh mengajukan cerai. Karena apa? Onderdilnya tidak siap. 3 kesiapan itu yang paling penting apa? Mentalitas. Gitu ya Allah. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Ya, semoga Pak Ajis bisa tegak ya Pak Ajis. Eh, Selanjutnya ada pertanyaan dari GSH Semarang. Kenapa jodoh dari Allah itu datangnya terlambat? Apakah Allah sedang menyiapkan calon wanita yang setara dengan saya atau saya harus fokus membenarkan diri dan ibadah? Tolong dijawab Ustadz, terima kasih. Pemahaman jodoh itu sama dengan pemahaman kodok kodar. Jadi kita harus paham kodok kodar. Hidup ini ada 2 lingkaran ya. Lingkaran yang menguasai dan lingkaran yang dikuasai. Jodoh kita siapa kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh bersandar kepada ketidaktahuan. Itu sama rezeki. Rezeki itu dijamin Allah. Tapi rezeki kita banyak atau sedikit kita nggak tahu. Maka kita tidak boleh bersandar kepada ketidaktahuan. Jodoh dijamin oleh Allah. Jodoh ditentukan Allah. Tapi kita tidak tahu jodoh kita siapa. Maka kita tidak boleh bersandar lingkaran yang tidak kita ketahui. Kewajiban seorang Muslim itu bergerak di dalam lingkaran yang dikuasai. Karena kita tidak tahu besarnya rezeki kita, dalam lingkaran yang kita kuasai, kita harus bekerja. Kita harus serius, sungguh-sungguh berbisnis. Mengenai nanti hasilnya besar atau kecil, itu bukan lingkaran yang kita kuasai. Tapi kita tidak boleh berdiam diri untuk tidak bekerja. Dengan alasan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Demikian juga masalah jodoh. Jodoh kedudukannya kayak rezeki. Sama. Kita tidak tahu jodoh kita siapa. Apakah penyanyi dangdut atau hafizah gitu loh. Kita nggak tahu. Itu kan lingkaran yang tidak kita ketahui. Maka dalam lingkaran yang kita kuasai, kita harus berusaha mencari jodoh
dengan kriteria yang sebaik-baiknya, yang solihah, yang agamanya baik. Kalau terpaksanya kaya raya, sudahlah diterima saja, jangan ditolak. Yang penting agamanya baik. Kalau terpaksanya cantik, ya sudah diterima saja. Gitu ya. Jangan diam, nggak boleh. Baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan boleh kok ngelamar laki-laki itu boleh. Masalah ditolak itu masalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Laki-laki itu juga bisa ditolak. Ya kalau sudah ditolak itu lingkaran yang tidak kita kuasai. Kalau ditolak ya bilang ini sudah kodok. Perempuan melamar boleh. Kalau ditolak bilang aja kodok. Yang penting usaha gitu. Jangan dia menunggu jodoh datang. Karena itu dalam lingkaran yang dikuasai kita harus aktif, progresif. Cari sana cari sini atau minta tolong temennya nggak apa-apa. Jangan pasif. Karena itu lingkaran yang akan dihisap oleh Allah. Dan jangan mengatakan kok jodoh dari Allah terlambat ya. Kamu diam saja kok. Sama aja orang nggak pernah, kok saya nggak punya uang. Salahmu sendiri, kamu diem aja. Gitu ya Allah. Cek cek. Ya. Itu ada yang raise hand dari Granada Kos Jatinangor. Oke. Ya, jadi seperti itu ya Pak Ajis. Eh, Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Granada Kos Jatinangor. Bisa open cam dan open audio langsung, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Untuk kameranya, mohon maaf dimatikan sama host ya, gitu. Jadi tidak bisa on cam. Oke, terima kasih host. Oh, bentar. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz terkait dengan konsep mahar Ustadz ini. Karena ada beberapa teman ya, maksudnya yang teman saya dulu yang dari teman-teman feminis itu menganggap bahwa pernikahan itu 11-12 juga dengan dengan pelacuran gitu Ustadz. Beberapa teman menganggap seperti itu karena cuman beda di transaksinya saja. Satu transaksi secara ya maksudnya secara kalau kita konsep pelacuran seperti itu, tetapi untuk pernikahan ini ada konsep mahar gitu Ustadz. Nah, bagaimana mungkin pandangan yang tepat ya, karena beberapa orang mungkin juga ada yang menganggap bahwa transaksi pernikahan berupa mahar itu ya itu adalah kita tanda kutip membeli gitu. Ini mohon maaf Ustaz, tidak bermaksud maksudnya ini berdiskusi membeli perempuan tersebut gitu dengan mahar yang disepakati begitu Ustaz. Mungkin ini butuh pandangannya supaya saya khususnya bisa tercerahkan gitu terkait dengan pandangan pernikahan dan juga konsep mahar ini di dalam Islam khususnya. Terima kasih Ustaz. Iya, jadi kesalahan terbesar orang feminis memang tidak mau belajar Islam. Tidak mau belajar Islam, khususnya belajar tentang akad-akad muamalah. Dalam Islam, akad muamalah itu semuanya spesifik. Akad itu hanya punya satu muqtadul akad atau konsekuensi akad. Nah, kita kan di Eskariman sudah belajar muamalah ya. Kalau kita akadnya jual beli, konsekuensinya jelas, pemindahan kepemilikan. Kalau akadnya ijaroh, konsekuensinya jelas, pemindahan manfaat. Masuk kalau akadnya nikah, itu konsekuensinya beda dengan jual beli, beda dengan sewa. Kalau dia menyamakan itu nggak pernah belajar bikin muamalah. Dan itu pasti rusak pemahamannya. Contohnya jual beli ya. Beli konsekuensinya apa? Pemindahan barang secara penuh. Objek jual beli itu barang, dan barang yang sudah dibeli itu penuh untuk ditasarufkan. Barang yang sudah beli itu bisa dijual lagi. Bisa disewakan juga. Itu konsekuensi jual beli. Coba bayangkan kalau nikah disamakan jual beli. Berarti menganggap perempuan itu barang.
Kalau barang sudah dibeli, barang itu bisa kita jual atau bisa disewakan. Coba bayangkan istri kalau disewakan. Atau istri dijual lagi, boleh enggak? Kalau menyamakan nikah dengan jual beli. Enggak paham sama sekali akad itu apa. Dan konsekuensi itu apa. Sewa juga demikian. Sewa itu hanya memindahkan manfaat. Beda dengan nikah. Nikah itu, istri itu menjadi milik kita, sekaligus bisa kita manfaatkan, tapi tidak bisa didudukan sebagai barang. Bedanya apa dengan ijarah? Ijarah itu harus ada batas waktunya. Sewa itu tidak boleh selamanya, nggak boleh. Misalnya saya menyewa rumah, sampai kapan? Sampai saya bosen, itu tidak sah itu sewanya. Dalam akad sewa harus ada batas waktu yang jelas. Coba bayangkan kalau kita menganggap istri itu sewa menyewa, berarti nanti harus ada batas waktunya. Itu namanya nikah kontrak. Makanya dalam Islam multi akad juga tidak boleh. Tidak boleh nikah dicampur dengan sewa. Boleh. Multi akad semuanya tidak boleh. Akad harus berdiri satu saja karena hanya punya satu muqtadul akad, hanya satu konsekuensi akad. Maka yang paling penting itu harus tahu akad itu apa. Akad itu iltizamu, irtibatu ijabin qabulin ala wasi masruin yuzhiro asarohu fi makhalihi. Jadi akad itu apa? Akad itu ikatan suli yang irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masruin yang sesuai dengan hukum syariat yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Jadi kalau wanita itu diakati nikah, akibatnya itu dia menjadi milik suami, tapi berlaku selamanya, tidak ada batas waktunya. Kalau wanita diakati ijaroh, itu berarti disewa. Yang disewa manfaatnya saja, dan harus ada batas waktunya. Kalau wanita itu dibeli, itu jadi budak dia itu. Kalau dibeli itu jadi budak, karena apa? Bisa dijual lagi. Atau bisa disewakan. Nah itu, semua akad itu punya konsekuensi akad yang berbeda, walaupun objeknya sama-sama wanita. Hati-hati, jangan salah ngomong. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah dia ngomong dengan akad apa. Itulah yang nanti akan menentukan amal berikutnya itu halal apa haram. Gitu ya Allah. Baik, selanjutnya kalau tadi pertanyaan dari chat dan dari audio sudah, barangkali dari aula ada yang ingin bertanya bisa langsung tunjuk tangan. Baik, baik kok. Cik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan hadis yang tadi Ustadz. Ya mas orsi sabab manistato namin kumul ba'ah. Nah itu kan ada terusannya Ustadz ya. Ya mas orsi sabab manistato namin kumul ba'ah fal yatajawaj. Nah itu artinya di berikutnya kan wahai para pemuda, kalau engkau sudah mampu menikah, maka segeralah. Nah, kalau belum mau menikah, maka ada pilihannya itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, kalau nggak salah ya Ustadz ya. Aghdul basor, kalau nggak salah begitu kan Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, di hadis itu kan seperti ada korinah ya dari Rasulullah, kayak ada anjuran yang ditekankan gitu. Kalau engkau sudah cukup dari tadi yang Ustadz paparkan itu dari segi akal, materi, dan onderdil ya. Nah, tapi kalau dia belum mau menikah dan dia tidak melakukan berpuasa dan menjaga pandangan atau menjaga kemaluannya, nah inikah apakah dia berdosa Ustadz? Karena ada korina di depan, ada penekanan di depan, atau bagaimana Ustadz? Atau ada pendapat yang lain barangkali yang bisa menjadi uzur
si pemuda ini belum menikah padahal sudah memenuhi kriteria tapi belum dilaksanakan. Nah, itu apakah ada dalil lain yang menjadikan uzur dia tidak berdosa meskipun tidak berpuasa dan tidak mendudukan pandangan? Sekian Ustaz, syukron. Baik, terima kasih. Pak Iko. Masuk Pak Iko. Yang pertama, seruan dari Rasul tadi ya. Ya ma'syaros sabab, ini stato'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Dan seterusnya ya. Wahai para pemuda, jika kamu sudah punya kemampuan, maka segeralah menikah. Ini perintah. Nah, pertanyaan di perintah ini jazm atau ghairu jazm? Perlu dilihat korinahnya. Nah, korinahnya menunjukkan tidak jazm. Maka ulama sepakat menikah itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Itu hukum asal ya. Hukum azimah. Dari mana korinahnya? Bukan dari kelanjutan hadis tadi. Korinahnya itu karena ada hadis yang bunyinya naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tabatul. Rasul melarang kita untuk membujang atau tidak menikah selamanya. Itu melarang. Nah, pertanyaannya, larangan membujang ini jatuhnya haram atau makruh? Ternyata ada korinah yang menunjukkan bukan banyak, ada sahabat yang membujang sampai meninggal dan Rasul tidak tidak menegur atau tidak menghukumnya. Korina ini menunjukkan membujang hukumnya makruh. Berarti haram. Maka orang yang tidak mau menikah selamanya sampai meninggal nggak mau menikah itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuma nggak dapat pahala gitu. Nggak dapat pahala. Karena sendirian terus jomblo itu sedih jenderal ya. Jomblo itu sengsara. Kenapa? Karena nggak dapat pahala. Padahal orang yang sudah menikah, sholat 2 rakaat, 80 kali daripada jomblo, sholat 2 rakaat sendirian. Jomblo itu menyedihkan, tapi nggak berdosa. Maka kesimpulannya menikah itu sunnah. Kecuali, nah hukum azimah itu kan berubah. Kalau keadaannya berubah, misalnya kalau dia tidak menikah, diduga kuat dia bisa tergelincir dalam zinaan atau kemaksiatan, maka berubah menjadi wajib menikah. Dia lingkungan kerjanya perempuan, gadis-gadis atau janda-janda, dia nggak mau menikah. Tapi kalau kerjanya itu banyak berdekatan, dia bisa tergelincir pada lembah perzinaan, itu hukumnya jadi wajib. Korinahnya apa? Dari hadis la doro wala diroro. Janganlah kamu membahayakan atau dibahayakan. Kemudian dari hadis ini muncul kaidah fikih yaitu ad-dororu yuzalu. Kalau ada kondisi yang membahayakan itu harus dihilangkan. Itu kaidahnya. Jadi kalau kita itu berada lingkungan yang bisa membahayakan kita tergelincir, bisa menjerumuskan kita ke perzinahan, maka hukumnya wajib dihilangkan bahaya itu dengan menikah. Maka menikah hukumnya naik, derajatnya sunnah menjadi wajib. Karena ada kondisi yang spesifik pada orang tersebut. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya yang cukup komprehensif. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Adi Harlan. Ustadz, jika seorang istri menggugat suami tanpa alasan jelas, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Suami tidak keluar dari agama Islam, tidak KDRT, tidak selingkuh, tetap memberi nafkah walaupun keadaan tersendat dan lain-lain. Mangga dijawab Pak Ustadz. Iya, nanti dibahas pada bab perceraian ya, ada sendiri. Jangan tergesa-gesa cerai, wong pernikahan belum dibahas.
Nanti ada pembahasan. Jadi gugat cerai boleh 6, 6 alasan. Ya. Salah satu dari 6 alasan. Nanti kita lihat 6 itu apa saja. Dan pertanyaan tadi masuk atau itu ya Allah. Baik, kita langsung lompat ke pertanyaan berikutnya dari Shizuku Onsen Village. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Agil dari SOV. Pertanyaannya, kenapa jodoh itu bisa lebih dari satu? Ya, jodoh itu ketetapan Allah ya. Cuma kita tidak tahu. Karena itu di lingkaran yang tidak kita kuasai. Nah, oleh karena itu, masing-masing orang itu beda-beda. Makanya saya selalu menyamakan jodoh itu seperti rezeki. Di antara kita kan rezeki kita beda-beda. Ada yang sangat kaya raya, rezekinya melimpah, mungkin rumahnya banyak, mobilnya banyak, bisnisnya banyak. Ada yang berarti ada yang sangat kaya raya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang miskin. Itu semuanya dari Allah sebagai ujian. Demikian juga jodoh juga ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Udahlah, itu di luar lingkaran yang kita kuasai. Nah, yang harus kita perhatikan adalah dalam lingkaran yang kita kuasai. Kita ini berani nikah apa enggak? Kalau nikah mau nambah lagi atau tidak? Semua nanti ada konsekuensinya, ada aturan-aturannya. Orang yang kaya raya itu ada aturan-aturannya, ada pertanggungjawabannya. Orang yang miskin juga ada pertanggungjawabannya. Orang yang istrinya satu ada pertanggungjawabannya, yang empat juga ada pertanggungjawabannya. Yang jelas, semua yang berasal dari perbuatan kita, hak kita dalam lingkaran yang kita kuasai akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apakah sesuai syariat atau tidak. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai cara meluluhkan hati seorang istri untuk dipoligami. Dari Saipul Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya. Ada rekan saya yang bertanya kepada saya. Oh ini kayak speak doang sih Ustadz. Ada rekan saya yang bertanya kepada saya bagaimana solusi agar meluluhkan hati seorang istri yang selalu menolak untuk dipoligami. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Iya, nanti ada bab poligami kita sendiri. Jangan khawatir, sabar ya. Nanti nikah dulu, jangan poligami dulu. Pertanyaan poligami, cerai itu ditunda dulu ya. Oke. Kalau pengen sepilnya, ya kalau suami poligami itu tidak perlu izin pada istri. Tidak perlu. Kalau mau poligami, poligami aja. Tapi nanti ada kewajiban-kewajiban. Di antaranya kewajiban poligami itu wajib adil. Maka tidak mungkin orang poligami itu sembunyi-sembunyi. Tidak adil. Karena adil itu harus bermusyawarah antara istri pertama dan kedua untuk menentukan jadwal. Gitu. Karena jadwal itu harus adil, nafkah harus adil. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Gitu Baik. ya. Jangan kemana-mana ya Pak Saipul Bahri. Kita akan kembali membahas itu nanti. Selanjutnya dari Granada Alexa Jatiluhur. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Jika ada yang menikah dan ditinggal mati antara suami atau istri menikah lagi, jadi jodoh sebenarnya yang mana ya Pak Ustadz? Yang sudah meninggal atau yang sekarang masih hidup? Iya, jangan membayangkan jodoh itu cuma satu. Itu konsep dari mana? Jadi apa yang menjadi pasangan kita itulah jodoh kita. Kalau pasangannya dua ya jodoh kita dua. Kalau jodoh kita meninggal nikah lagi ya jodoh kita dua. Nanti di akhirat gimana? Ya jangan khawatir. Nggak cuma istri, nanti juga ada bidadari-bidadari. Gitu ya. Allah alam.
Oke. Dari GSH Semarang, Pak Ustadz izin, kalau misalnya istri tidak bisa nurut sama perintah suami, contoh diminta tolong pakai hijab untuk pas keluar rumah, tapi dia tidak pakai dengan alasan lupa atau belum siap, itu bagaimana cara kita menyikapi kondisi tersebut, Pak Ustadz? Ya itu nanti ada bab nuzus ya, nuzus. Kalau istri membangkang caranya bagaimana itu ada ya. Tapi belum kita bahas karena belum nikah. Nanti bahas nikah dulu baru istrinya bangkang. Itu ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan. Mulai dari apa? Dinasehati, kemudian nanti apa? Pisah ranjang, terus sampai boleh dipukul gitu. Di bagian yang tidak membahayakan. Sampai harus mendatangkan hakam dari kedua belah pihak dan seterusnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nikah dulu ya, jangan bicara istri bangkang. Baik, Ya, buat selanjutnya, pembangkang itu masalah apa, itu ya harus difahami juga. Tidak semua pembangkangan itu lurus. Gitu ya. Allah. baik, syukran Ustadz. Selanjutnya dari Dima Mahardika, Ustadz mengenai perkara syubhat, apakah dakwah atau menasihati beberapa orang yang ada di klub malam atau maaf di tempat lokalisasi itu termasuk syubhat atau seperti apa? Dan yang sesuai dengan syariah Islam seperti apa? Sedangkan mungkin pihak lain belum tentu masuk ke ranah sana. Terima kasih. Kalau ada tempat-tempat maksiat, dakwahnya itu gimana? Dakwahnya ya menyeru kepada penguasa agar menutup tempat maksiat. Salah ikut masuk tempat maksiat. Kalau ikut masuk tempat maksiat itu hukumnya maksiat. Jadi cara menyelesaikan tempat maksiat bukan masuk ke dalamnya, tapi meminta kepada penguasa agar menutup tempat maksiat itu. Yang dinasihati, yang memberi izin itu loh. Itu ya Allah. Baik, syukran Pak Ustadz. Mungkin dari aula ada yang ingin bertanya lagi atau oh ini ada yang raise hand lagi ya dari GSH Semarang atau dari Jori Quarinexo. Boleh silakan open cam-nya Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Dwi Condro, Afwan, ini mungkin bisa dijawab sekarang atau mungkin nanti di bab yang lain, tapi ada hubungannya Pak Ustadz Dwi Condro antara menikah dengan cerai ini. Kan tadi Bapak menyampaikan ada bab sendiri nanti terkait dengan cerai. Nikah aja dulu kan gitu. Nah, di dalam Islam itu kan sesungguhnya nikah itu selama memenuhi rukun untuk menikah, kemudian ijab sudah dinyatakan menikah. Nah, namun di negara kita kan juga pernikahan itu kan harus tercatat ya Pak. Di KUR kemudian mendapatkan buku dan segala macam kemudian tercatat. Nah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz ketika yang kita tahu adalah ketika seorang laki-laki menyampaikan kepada istrinya kata-kata cerai berulang-ulang, maka bisa dihukumi bahwa sesungguhnya mereka tidak boleh lagi hidup bersama dalam satu atap ataupun bahkan apalagi untuk melakukan menggauli istrinya kan seperti itu yang saya pahami. Kalau salah mohon maaf Pak Ustadz. Nah, bagaimana ketika ada seseorang yang memang laki-lakinya sudah menyampaikan beberapa kali perkataan cerai, tapi secara pengadilan belum dinyatakan bercerai, dan sang istri kemudian menganggap bahwa saya sudah bercerai, maka saya menikah lagi. Nah, nikahnya dengan nikah siri. Nah, itu hukumnya seperti apa ya Pak Ustadz? Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, memang kita harus membedakan perkara syar'i dan perkara idari. Idari itu administratif. Jadi perkara syar'i itu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perbuatan. Dan idari itu harus melengkapi atau menyempurnakan sebuah akad perbuatan.
Jadi misalnya jual beli ya, kita membeli rumah, rumah itu ada sertifikatnya. Kalau kita akad jual belinya sudah sah, rukun syaratnya terpenuhi, sebenarnya rumah itu sudah berpindah milik, walaupun belum di nama. Karena sertifikat itu adalah perkara administrasi. Kalau dalam Islam, perkara administrasi itu prinsipnya ada. Satu, harus cepat layanannya, dua, harus akurat layanannya, dan tiga, harus gratis, tidak boleh bayar. Supaya apa? Supaya perkara-perkara syar'i tadi segera ada status administrasi yang jelas. Gitu loh. Jadi misalnya kita beli rumah, harusnya saat itu juga bisa balik nama, gratis, akurat, dan cepat. Gitu. Kalau perkara administrasi itu cepat, akurat, dan gratis, semua rakyat pasti akan administrasi. Begitu nikah langsung dapat akte nikah, nggak usah bayar saat itu juga. Kalau mau cerai juga saat itu juga bisa dapat akte cerai. Kalau antara syariat dengan administrasi itu nggak nyambung, inilah yang menimbulkan masalah yang nggak habisnya. Karena administrasi tidak mau taat kepada syariat. Padahal administrasi itu hanya penunjang yang memperkuat sah tidaknya sebuah pelaksanaan hukum syariat. Sekarang seakan-akan perkara yang sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri, sehingga bingung. Ini katanya milik kamu, kok atas namanya bukan kamu. Nah, itu kan bingung. Ini katanya sudah cerai, tapi belum punya akte cerai. Nah, makanya beda secara hukum syari. Jadi kalau seorang laki-laki menyatakan cerai, memang ada istilah ya. Kalau laki-laki mengatakan kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Itu antara Abu Bakar dengan Khalifah Umar bin Khattab itu beda pendapat. Kalau Abu Bakar berpendapat, kalau laki-laki menyatakan talak, itu talak pertama tapi dia ngomongnya 3 kali, itu jatuh talak 1. Tapi kalau Umar berpendapat, walaupun itu talak 1, tapi dia ngomongnya 3 kali, dia jatuh talak 3. Nah, yang kuat yang mana? Kalau saya mengkaji, yang lebih kuat, yang rojih pendapat Umar. Jadi dia kalau sudah ngomong 3 kali, jatuh talak 3. Nah, hati-hati jatuh talak 3 itu tidak bisa lagi. Nggak bisa rujuk lagi, kecuali mantan istrinya sudah nikah kepada laki-laki lain dan sudah digaul, sudah bersetubuh. Terus kemudian diceraikan, baru boleh nikah lagi. Boleh balik lagi. Apalagi sudah berkali-kali, cuma 3 kali, itu sudah lebih dari 3 kali. Berarti sudah nggak bisa nikah lagi. Kalau istrinya kemudian nikah lagi, secara syar'i boleh. Tapi secara hukum negara dia bisa disalahkan, bisa digugat, bisa dijebloskan penjara itu. Karena tidak punya akte cerai. Nah, inilah masalahnya. Secara syar'i sah, tapi secara hukum negara itu dinyatakan bersalah. Karena punya akte cerai. Itu ya masalahnya. Allah Allah. Baik, Yes. terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini ada yang japri. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait mahar. Apakah mahar itu boleh ditetapkan oleh pihak perempuan atau harus ditetapkan sesuai kemampuan laki-laki? Karena ada kasus laki-laki sudah niat dengan mahar emas dan uang tunai dengan angka yang susah disebutkan seperti Rp5.853.699.000, tapi pihak ortu perempuan khawatir angka tersebut sulit disebutkan di hari H, lalu langsung mengatakan untuk digenapkan menjadi Rp6 juta supaya lebih mudah disebutkan, tanpa ada obrolan dengan calon pengantin laki-laki terlebih dahulu. Nah, pihak laki-lakinya baru tahu ketika angka uang tersebut ditulis di berkas KUA yang diserahkan. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Yang mahar itu haknya perempuan. Haknya perempuan.
Jadi menjadi kewajibannya laki-laki mahar itu. Jadi berapa mahar, ya terserah perempuannya, dia minta berapa. Dan boleh tawar-menawar. Boleh tawar-menawar. Nah, oleh karena itu, tetap yang berhak menentukan mahar perempuan, tinggal laki-lakinya mau apa tidak. Kalau nggak mau, ya nggak jadi nikah. Prinsip Islam nikah itu permudahkanlah. Gitu. Makanya tadi wanita yang barokah cirinya apa? Yang meringankan mahar. Jangan mempersulit. Gitu. Termasuk laki-laki ya jangan mempersulit. Mahar aja nyebutnya pakai gitu, itu maunya apa sih gitu. Untuk gayaan. Usahakan semuanya mudah lah. Semuanya mudah, saling memudahkan supaya barokah. Gitu. Jangan mempersulit. Nah, mengenai tadi akadnya gimana? Ya sesuai faktanya saja. Kalau faktanya 6 juta ya sudah disebut 6 juta. Selesai. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah nikah. Eyal-eyalan terus malah nggak berkah. Hanya perkara kecil malah nggak jadi nikah itu maunya apa? Udah saling mengalah, saling mempermudah supaya menjadi keluarga yang barokah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya. Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Karena jarum jam sudah menunjukkan angka setengah 10 lewat, setengah 10 kurang. Eh, kurang dikit lah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup untuk sesi kajian kali ini. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga adab dan batas-batas yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Ustadz untuk closing statement-nya. Baik, alhamdulillah untuk penataan interaksi laki-laki dan perempuan di tempat umum masih belum selesai ya. Masih ada sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah minggu depan ketemu lagi. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Pak Ustadz atas pemaparan materinya yang komprehensif mengenai interaksi wanita dan laki-laki. Semoga Allah limpahkan keberkahan umur dan ilmu beserta amalnya. Terima kasih juga untuk Pak Gun sebagai penyelenggara yang telah memberikan kesempatan berupa ruang dan waktu untuk kita semua menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Semoga Allah balas kebaikan dan jeripayah beliau dengan pahala yang berlipat. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu jalannya kajian terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, khususnya Pak Ajis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin, amin. Izin meninggalkan ruangan. Assalamualaikum. Ya sholli wa sallim daiman abadan ala habib